Sebenarnya kanker itu yang saya tahu tidak hanya disebabkan oleh radikal bebas seperti itu ya, tapi lebih ke pikiran gangguan dari negatif yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau menurut saya, pernah ada klien saya juga yang kanker itu dia sudah lama sekali mengalami kejadian yang tidak mengenakan dalam hidup dia, sehingga dia memilih untuk menyimpannya sendiri dengan perasaan dan respon-respon tubuh yang menyebabkan dia sakit. Jadi gini, kalau memang kita mengetahui, karena kan memang setiap manusia itu memiliki sel kanker, semua termasuk saya. Aktif atau tidak aktifnya tergantung pola pikir, pola hidup. Nah, belajarin makanan sehat, mulai makan menuruti kesenangan sel tubuh, bukan lidah. Kalau kita sudah membiasakan lidah kita untuk yang enak-enak, sehingga kita dikasih makanan Tarzan tuh apa sih? Daun-daunan, ya kan, apel, buah-buahan yang tidak di jus. Kenapa? Karena kalau di jus kan dia kan udah menjadi cair. Kalau kita minum, apa yang terjadi, dia cepat sekali kan. Tubuh lain kan dia butuh kerja nih, dia nggak ada kerjaan. Tubuh kita tuh bila mengalami sakit itu adalah early warning system. Pada saat dia ada rasa sakit misalnya di bagian pundak, bila tidak dihiraukan, dia akan pindah ke jantung. Misalnya tidak dihiraukan lagi, dia akan pindah ke organ-organ tubuh lain dalam diri kita. Nah, itu jadi fungsi pankreasnya menjadi problem. Nah, kalau sudah problem jadi diabetes. Nah, kayak gitu kita harus belajar. Jadi sebagai manusia nggak peduli kita ini artis kah, pejabat kah, atau kita tukang kayu kah, tapi kita harus berilmu. Ya, selamat malam pemirsa, senang sekali kita bisa kembali berjumpa menjumpai. Kita cukup lama ya pemirsa, selalu berdua, katanya tumben mesra, emang tumben. Bisa Dokter Boyko udah lari nggak tahu kemana gitu ya. Tapi kita memangnya di awal tahun ini kita bisa menunjukkan bahwa kita akrab. Nanti tengah-tengah tahun baru ya lari-larian. Nah pemirsa, tadi kalau dilihat dari tayangan tadi udah tahu dong kira-kira kita bakal bicarain apa sih berhubungan dengan kanker. Karena memang tanggal 4 Februari ya. Iya, tanggal 4 Februari adalah Hari Kanker Sedunia. Iya. Dan pemirsa, kita tahu bahwa penyakit kanker adalah penyakit yang mematikan, ya. Dan untuk itulah kita akan membahasnya pada malam hari ini di Kata Dokter. Dan tentunya Lula, yang namanya tadi ada klien yang kena kanker. Kalau aku sih saudaraku juga ada yang kena kanker. Aku sih kanker parotis. Almarhum bokap itu ya meninggal karena kanker. Dan di keluarga banyak banget yang kena kanker. Nah, bokap itu juga kebetulan punya kankernya tuh 2 yang primer. Bukannya ini nyebar kemana, bukan dok. Jadi belum ketahuan kena kanker ginjalnya sudah diangkat, belum sempat menyebar kemana-mana. Waktu ginjal diangkat, hatinya ternyata masalah juga diperiksa. Ayahku pun meninggalnya karena kanker hati. Kita berdua ini punya turunan punya turunan untuk kanker ya. Nah orang-orang yang seperti saya dan Dokter Boyko ini harus bagaimana? Nanti semua kita akan bahas karena memang hari ini kita bicara ada dong pakarnya. Ada tamu kita juga nanti yang udah ketahuan sehat tapi belum tentu nggak beresiko kena kanker ya. Dan kita akan punya sebuah superfood info, yaitu kita tahu brokoli. Brokoli ya. Karena brokoli adalah sayuran biasa dan kecil yang tersedia di seluruh dunia. Salah satunya adalah brokoli yang dikenal sebagai sayuran gudangnya nutrisi. Brokoli kaya dengan kalsium dan vitamin K yang membantu menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis, dan juga mengandung banyak potasium dan magnesium, glukorafin, juga agen anti kanker. Nah, kenyataannya American Cancer Society merekomendasikan makan brokoli secara teratur karena mengandung fitokimia yang membantu mencegah kanker. Dan berita bagusnya tidak berhenti sampai sana. Brokoli mengandung beta karotin termasuk beberapa mineral, zat besi, dan selenium. Semuanya memperkuat sistem kekebalan Anda. Dan Anda yang memiliki riwayat keturunan kanker, rutin aja mengkonsumsi brokoli. Iya. Dan semua bisa dipercaya karena kata siapa? Kata dokter. Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda
saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas para asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Iya. Gaby sama Gaby dan Nando ya. Nando. Ini Gab, kalau di sini kita sering banget ketemu ya perempuan-perempuan yang mungil-mungil tapi suaranya tuh suaranya gede keren-keren gitu ya, hebat ya. Gaby kan udah tahu kita nih hari ini topiknya adalah masalah seputar kanker ya. Debbie sendiri pernah dengar tentang kanker tuh seperti apa sih? Leukemia itu termasuk kanker ya? Iya, Mas. Iya. Aku cuma tahu leukemia itu kalau dia darah putih makan darah merah. Udah itu. Itu. Kenapa Tapi nggak ada- leukemia yang kamu pilih? Soalnya temennya papinya teman aku itu sakit leukemia waktu itu. Oh, Oke. oke. Pasti pacarnya dong, makanya teman-teman pasti udah ketahuan banget. Nggak mungkin nempel banget di kepala, iya kan? Oh, cewek, baiklah, baiklah. Oke. Saya kan biasa suka nuduh. Aduh, pemirsa ya, saya lagi minum teh. Ini salah satu yang barangkali kenikmatan dunia kalau buat Kenikmatan saya ya. dunia juga Lagi sama Matu. dingin-dingin, hujan-hujan, terusnya minum teh. Mudah-mudahan teh ini bagian agen untuk Iya, dan anti salah kanker satu juga ya. Nggak tahu juga sih, tapi nggak ngerti. Ada teh putih, ada dari macam-macam. Pemirsa tadi tapi mengenai brokoli, sebetulnya ada satu lagi yang lebih hebat daripada brokoli, yaitu Yaitu- kulit manggis. Dan di Indonesia banyak sekali loh pemirsa. Iya. Dan saya suka buahnya, tapi kulitnya nggak suka. Enggak, ya. buahnya nggak masuk. Ah, Kulitnya yang untuk anti Dulu suka dipakai nebak-nebakan kalau manggis itu Antioksidannya isinya sih- berapa gitu. Kalau Ya nebak-nebak udah tinggal itu. dibuka kali belakangnya ketahuan isinya. Oke, kita Ya. punya tamu ya pemirsa ya. Tamu kita ini adalah seorang penari ya, hebat Penari. banget ya. Tapi sebelumnya kita akan membacakan dulu sebuah fakta sehat seputar kanker. Apa sih faktanya? Ya. Kanker dikenal sebagai penyakit masyarakat modern. Namun peneliti kini menemukan jejak metastasis kanker pada tulang berusia 3.200 tahun. Berarti zaman dulu nggak Temuan ketahuan itu aja kali adalah ya. bukti tertua penyebaran kanker di dalam tubuh manusia. Dan kanker dikenal sebagai penyakit masyarakat modern. Dan peneliti lain gimana katanya Lula? Tapi peneliti kini menemukan jejak metastasis kanker itu pada tulang yang berusia sebegitu jauhnya. Berarti kita mengerti bahwa sebetulnya si kanker ini sudah ada dari dulu, tapi belum ketahuan. Mungkin Nah, waktu itu ilmu kita iya, belum belum nyampe sejauh. sampai situ Oke, ya. nanti ada dokter onkolognya yang nanti akan membantu kita bicara mengenai kanker, dari kanker yang paling sering kejadian barangkali di Indonesia lah yang kita sebutin, nggak usah di dunia barangkali ya, supaya Iya. kita mengerti harus apa yang kita kerjakan. Iya, Dan kita dan- undang dong tamu kita. Ya, tamu kita adalah Penari. penari, dancer. Kalau kita sebutnya itu adalah seorang dancer yang memang sudah berbakat sejak usia 7 tahun. Oh gitu. Siapa dia? Dia adalah Ardi Dwiki. Dwiki. Nah, mana ya? Silakan. Oh, Ardi Dwikinya kita sebutin dulu nih pemirsa. Kita umpetin dulu karena tadi ada gerakan-gerakan tertentu. Kita akan lihat dulu video tayangan yang berikut Oke. ini. Makanya saya main ilusi itu adalah menggabungkan antara dance sama ilusi. Jadi Oh, di belum Indonesia ada belum pernah kan? ada. Di Indonesia Oke. belum pernah ada. Jadi saya blend dan semoga aja bisa sukses go internasional karena di luar negeri juga jarang. Belum ada iya, gitu dan- ketemu yang begitu maksudnya. Dan Kamu Bukan, sambil ya. ngedance gitu, terus udah gitu kamu juga memberikan trik-trik. Sebenarnya sih nggak hanya di blend antara trik magic sama teknik sulap, teknik apa teknik dance, cuman karena saya biasa perform dengan konsep cerita, makanya saya gabungin antara ilusi yang dengan bercerita, kemudian menceritakannya dengan menari begitu. Cakep apa kayaknya. Kamu perform lagi nggak? Oh boleh. Ardi, sekarang topik kita adalah tentang kanker. Tanya dulu Iya. mengenai kankernya. Gaya hidup kamu sehat sementara ini ngerokok nggak? Oh enggak, saya bukan perokok, saya bukan peminum ya. Ya. Lah, Terus dia kamu udah tahu nggak pernah sejauh gemuk mana? dong, udah pasti. Iya, Iya, jadi setiap bergerak kayak gitu. Setiap pagi rutin exercise, sit up, push up, terus ya yang penting makan yang teratur, minum yang banyak Nah, kayak gitu. tapi nanti dulu, kalau di keluarga ada turunan kanker nggak? Yang pernah kena kanker? Sepupu sih pernah ada yang meninggal karena kanker. Sepupu, Kanker apa berarti waktu masih kecil dong Oh, umurnya. waktu itu masih umur, dia emang meninggalnya waktu masih
di balita. Oh, berarti kan bawaan, ceritanya lain lagi gitu Oh, ya. gitu. Nanti kita bahas, Oke, oke, ya. oke. Tapi kita akan Siap. undang seorang spesialis bedah onkologi dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Siapa dia? Dia adalah Dr. Denny Joko Purwanto. Joko Purwanto. Oke, ini dia Silakan, Dr. Denny. Dr. Denny. Kita mesti geser nih semuanya. Halo dok, masih kenalkan sama saya dok? Iya. Apa kabar, Den? Baik, alhamdulillah. Dokter Udah mantan kali ya Seperti kita ya. biasanya saya paling cantik ya, bahagia saya kalau hari ini memang biasanya kan perempuan-perempuan gitu ya. Nah, Gimana Rumah Sakit Darmais? Sudah lama aku nggak ke Rumah Sakit Darmais. iya, Sekarang dulu aku kan udah di pensiun Darmais. di sana. Alhamdulillah. Pasien baik. makin banyak. Pasien makin banyak. Dan juga makin banyak BPJS. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan. Iya pasien makin banyak, tapi kok aku nggak jadi alhamdulillah ya, perasaan aku itu kan pasiennya kanker semua gimana Iya, sih? jadi berarti makin Alhamdulillah banyak. terlayani. Oh terlayani, oke deh kalau begitu. Tapi Langsung antriannya stres. kan sekarang dengan makin banyak itu berapa lama ya kalau kita Ini pengen nanti kita pas kontrol sama ngebahas. Dr. Denny? Oh. Enggak, ini kan sisi pelayanan. Iya, mudah-mudahan ya ini sekarang kan pasiennya semakin banyak. Kadang-kadang harus antri pasiennya ini yang kita juga ingin sebetulnya memperpendek antrian itu ya. Oh. Tapi ya mudah-mudahan Nggak lah kalau apa-apa. fasilitasnya Nanti dirapihkan, semakin BPJS Fasilitas Sama-sama semakin rapi juga. baik, Semakin pemerintah akan baik, memberikan pemerintah banyak sekali fasilitas-fasilitas ya. harus Oke, sistem rujukan. kita ngobrolin kankernya yuk. Nah, Insya ini Allah, pemirsa, kita udah dapat orang yang tepat untuk bicara mengenai kanker. Kalau kita ngomongin kanker yang mungkin 5 paling atas di Indonesia aja deh, jangan dunia. Saya nggak pengen dunia karena dunia kan agak berbeda kan hitungannya. betul. Kalau 5 paling atas tuh apa aja dok masih? Sebetulnya sih hampir sama ya. Gitu ya. Di dunia juga di Indonesia ya kanker payudara menempati urutan pertama. Ya berarti si cervix ini udah kegeser ya? Ya, serviks sekarang nomor 2. Karena dia punya vaksinasi. Vaksinasi Oke. ya, kemudian kanker paru juga. Tapi nomor 2 itu mainannya perempuan dong ya? Iya, karena Nomor mudah dua ada deteksinya. 1-2 ya, 1-2 ya. Oh, mudah Tapi kalau deteksinya. rektal kan juga Rektal ya. juga sekarang Sekarang ya. udah Oke, naik. kita dulu. Rektal, 1, 2, nomor 3 tadi apa dok? paru. Paru masih ya. Paru Oke. masih. Terus yang keempat? Nasofaring dan kolorektal ya juga. Ini nasofaring tuh segitu banyaknya? Ya juga. Karena apa? Rokok? Ya, faktor merokok. Katanya makan ikan asin loh, aku makan suka. Iya, saya juga ntar kita bahas ya, kita bahas. Oke, Soalnya pemirsa aku kita suka punya makan 5 asin. kanker besar yang besar Iya. banget di sana. Nah, terus orang-orang yang kayak saya gitu ya sama Dokter Boyke karena turunan. Terus Oh, iya, kalau iya. orang-orang yang kayak Ardi gini kan dia nggak turunan nih ceritanya. Oh, iya, Kita iya. nih Pasti jauh. nanti kamu nggak bisa kena, nanti dulu kita takut-takutin Jadi, enggak, jadi kita jauh lebih apa ya, hidup ini lebih lebih beresiko. Lebih beresiko ya. Iya. Dari sekian banyak kanker itu kan berapa banyak sih yang sudah diketahui penyebabnya? Iya, memang. Memang sampai saat ini tuh kita hanya mengetahui faktor-faktor risiko. Oke. Iya, tapi yang Penyebabnya? penyebabnya ada juga sih Kayak sebagian kanker onkogen, cervix kan? kanker cervix kan HPV, HPV 16, ya, 19. ya itu juga ada. Jadi cuma si kanker serviks ini yang biang keladinya ketahuan, tapi dan bisa diimunisasi yang Ya, lain. imunisasi. Tapi yang lain, imunisasi. Masih sulit, ya. pemirsa kalau ngomongin kanker ini kita nggak ngomongin penyebab, kita ngomongin faktor resiko. Sebentar lagi kita akan bahas sama Dokter Denny faktor resikonya apa saja. Jadi kita masing-masing nih punya checklist nih. Checklist, nah berapa banyak nih faktor resiko kita gitu ya dok ya? Nanti ya dok ya. Dan Insya Allah, buat Anda yang mau insya Allah. bertanya boleh, Amir silakan Di 021 515 5111 tetap di kata siapa? kata dokter.